Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku, sampaikanlah, katakanlah tentang segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan sang waktu, bahwa para pilihan, para pinilik, dan sang sejatining jagat akan segera memasuki babak baru gerbang zaman. Untuk itulah sampaikanlah kepada semuanya tentang tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan atau tahapan yang akan terjadi, agar semuanya tidak lagi bingung. Ya, ketika berbagai macam situasi itu terjadi, manakala bagian-bagian pokok dan pentingnya sudah disampaikan terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa tujuan dari peradaban dunia baru adalah mencapai kejayaan dunia dengan keadilan dan kemakmuran. Keadilan itu sendiri akan tercapai dengan penegakan rasa keadilan bagi semuanya tanpa membedakan hal apapun. Dan untuk sistem keadilan yang seperti itu, maka tentu saja hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang memegang wahyu keadilan yang disebutnya dengan gelar Ratu Adil. Namun perlu diketahui juga oleh semuanya bahwa sistem keadilan itu akan terlaksana manakala kemakmuran telah didahulukan. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyatnya adalah bekal untuk menerapkan sistem keadilan bagi semuanya. Maka ketahuilah, saudara-saudaraku, tentang hal-hal yang akan terjadi selama masa menuju gerbang perubahan zaman. Kami akan uraikan satu persatu agar menjadi bekal pemahaman bagi semuanya dan juga sebagai bekal persiapan diri menuju perubahan zaman. Mengenai tentang pergerakan alam yang sedang terjadi dan pula yang akan terjadi, kami jelaskan dengan dua bagian penjelasan. Sebagai penjelasan pertama adalah mengenai adanya cerita dan kisah yang disampaikan secara turun-temurun, ya, tentang akan adanya pulau yang tenggelam, yaitu terpecahnya tanah Jawa, meletusnya gunung-gunung dalam skala besar, dan pula segala peristiwa yang dianggap mengerikan itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti pada masa turunnya Nabiullah Isa Al-Masih alaihissalam sebagai zaman penutup sebelum datangnya kiamat. Sedangkan mengenai tentang kebenaran waktunya yang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki tentang pertemuan Al-Imam Al-Mahdi dengan Nabiullah Isa Al-Masih alaihissalam, sesungguhnya bahwa waktunya masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mengenai tahapan-tahapan akan munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Apakah beliau akan langsung bergelar Al-Imam Al-Mahdi ataukah bergelar sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dicapainya semenjak beliau dimunculkan di hadapan umat, berjuang untuk kepentingan dunia dan umat, sebagaimana dengan gelaran Satrio Piningit semenjak beliau tersingitkan, sebagaimana gelaran Budak Angon dan Budak Janggotan, sebagaimana gelaran Ratu Adil, dan mencapai puncak dari masa kejayaannya, yaitu bergelar Al-Imam Al-Mahdi
tentang kebenaran tahapan dalam kisah yang sesungguhnya adalah dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Sedangkan yang sudah kami sampaikan dan yang akan kami sampaikan kepadamu adalah berupa kerangka-kerangka kisahnya saja, ya, untuk menggenapi yang sudah disampaikan para pendahulumu, yaitu Gusti Prabu Sri Aji Jayabaya dalam kitab Musarat Jongko Joyoboyo, Raden Ngabei Ronggowarsito, dan sebagaimana pula yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi, serta yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan semua para pujangga maupun yang tertulis dalam kitab-kitab agama maupun kitab zaman. Kemudian berkenaan dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi seperti yang sudah kami sampaikan ini, maka terkait pula dengan apa yang terjadi di puncak Gunung Merapi, yaitu kilatan cahaya. Maka kami jelaskan kepadamu bahwa kilatan cahaya itu adalah kilatan turunnya pusaka Sang Hyang Semar Bodronoyo yang diturunkan di Gunung Merapi sebagai peredam Gunung Merapi dari terjadinya letusan besar. Hal yang demikian itu sebagaimana diketahui bahwa Gunung Merapi merupakan salah satu pertanda bahwa Gunung Merapi yang sesungguhnya adalah merupakan salah satu gunung yang akan membelah tanah Jawa, dan itu tidak akan terjadi di zaman kehidupanmu, akan tetapi nanti di masa kekuasaan Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam. Saudara-saudaraku, selanjutnya kami sampaikan kepadamu bahwa dalam masa sela pergerakan alam yang akan terjadi akan dimulai pula tahapan-tahapan menuju pergantian zaman, yaitu diantaranya adalah akan dimulainya atau dilaksanakannya proses menuju kemakmuran melalui harta-harta amanah lahir. Tentang tata cara dan pelaksanaannya serta pula kebenarannya yang paling benar yang akan menerima tugas tersebut, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan yang maha mengatur. Dan nanti pun secara bertahap dan kejadiannya sesuai dengan peristiwa, maka kau, saudara-saudaraku, akan kami tuntun untuk menyampaikan berita-berita dari kami agar semuanya tetap bisa mengerti dan memahami dengan benar, sehingga tidak perlu terjadi gesekan-gesekan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Saudara-saudaraku, keadaan dan kondisi alam memang akan bergemuruh lebih dari yang sudah terjadi selama ini. Maka tetaplah untuk berhati-hati, waspada, serta meninggalkan ego diri sendiri, serta ego golongan dan lain sebagainya, yang bisa menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tetaplah saling tolong-menolong dalam menghadapi segala musibah alam yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Binalah persatuan dan kesatuan dengan mengesampingkan rasa saling menyalahkan, yang sesungguhnya jika terjadi rasa saling menyerahkan itu adalah bagian dari siasat dan politik untuk memecah belah bangsanya sendiri. Saudara-saudaraku, semua yang telah kami sampaikan ini adalah perihal-perihal peristiwa yang sudah mendekati kejadiannya, baik itu pergerakan alam yang seiring dengan akan terlaksananya
realisasi dana dan harta amanah secara lahir yang mekanismenya sudah terbentuk dan tersusun secara rapi melalui para pengemban amanah harta amanah lahir. Di balik dari kesusahan atas ujian yang Tuhan berikan kepada seluruh umat dan alam semesta, maka pastilah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Semoga yang telah kami sampaikan melalui dirimu ini, saudara-saudaraku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan, mengabulkan dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya, tentunya untuk kebaikan semuanya, kebaikan bagi seluruh alam kehidupan. Gerbang zaman akan segera dibuka beserta dengan gerbang kemakmuran untuk mencapai adil dan makmur bagi semuanya. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Mugi rahayu saku dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku, kebenaran akan ditegakkan, sejarah akan diluruskan. Bersiaplah derai air mata ibu pertiwi, membangunkan jiwaku, cita-cita leluhur segera terlaksana. Bangkitlah, jangan terlelap dalam kelinglungan. Bicara tentang kesejatian, bicara tentang membuka mata, mencari kesejatian diri. Kepakkan sayapmu, arungi langit biru. Janji Allah pasti akan terjadi, dan masa itu tak lama lagi. Ibarat sudah di depan mata, pengingkaran-pengingkaran di kaum terdahulu akan kembali ke titik kesadaran sejati, kebenaran yang tak dapat disembunyikan. Kehidupan ini adalah perjalanan panjang. Aku tetap akan di sini dan terus di sini menjadi saksi perjalanan zaman. Hidup memang banyak misteri yang kalian tidak ketahui. Hari ini kekuatan alam dan semua unsur alam sudah menyatu dalam diriku. Revolusi akan selamanya tergelar sampai batas waktu yang ditentukan datang. Bersabarlah wahai kalian tentang misteri jagat amanah ini. Satu persatu mulai dibuktikan. Ini akibat manusianya yang telah memutus mata rantai welas asih. Alam berproses mengikuti emosi manusia yang saling menyakiti. Jangan pernah merasa memiliki dunia ini. Alam terus terhubung untuk memberikan bukti nyata tentang kebenaran rahasia sejati. Jika kalian menunggu kemunculanku, maka ikhlaskan skenario alam terjadi dan jalani serta nikmati apa yang ada. Badai segera berlalu, hilang dalam terang. Aku menjadi nyata bila takdir dan waktu bertemu pada suatu hal yang diinginkan hingga menjelma nyata. Itu pun harus dipahami dengan ilmu hakikat untuk bisa melihat kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalian tidak mengenal siapa yang sesungguhnya aku. Aku hanya menceritakan tentang kebenaran saja, dan itu semuanya sudah terjadi
dan bukan rekayasa ataupun cerita halusinasi. Aku menceritakan agar kalian melihat dan mengerti seperti apa yang terjadi saat ini dan bagaimana sifat dan etika serta perilaku umat manusia. Dunia baru, manusia baru, dan semua perbendaharaan sudah dipersiapkan untuk memulai kemuliaan itu. Rahasia apa yang tidak aku ketahui atas apa yang dikerjakan oleh para leluhur, bahwa negeri ini pun aku tahu apa yang dikerjakan. Aku sudah menawarkan untuk menolong bangsa dan rakyat ini, tetapi mereka selalu menghalang-halanginya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Sesungguhnya mereka takut terbongkar atas semua kebohongan yang mereka ciptakan dan membodohi rakyat. Akan tetapi mereka tidak tahu siapa aku yang sesungguhnya. Aku ini sejati. Akulah sang pusara perbendaharaan yang terliputi dan meliputi menggoreskan iradahnya dalam nafas keyakinan, setegak alif yang menitik lama terkubur wadak kelupaan. Ibarat jiwa di dalam wadak, sulit ditemukan karena sebuah pesan rahasia di dalam jiwa dan alam jati diri sang pamomong. Hari ini aku akan membalas setiap jiwa dengan apa yang telah kalian usahakan. Hari ini aku akan memuliakan kepada siapa yang mentaati perintahnya. Aku tidak pula meminta untuk diriku sesungguhnya. Aku meminta untuk umat darinya. Siapa yang jiwanya digembalakan oleh kehidupan, merekalah sebenarnya seorang pencarian jati diri. Seharusnya siap digembalakan baik rasa jiwa dan raganya. Aku adalah pemimpin yang dijanjikannya akan membawa manusia di Nusantara dan umat manusia ke alam kedamaian dan kesejahteraan. Aku bukan manusia biasa. Aku sang juru selamat yang dijanjikannya akan turun kembali. Aku Raja Agung sejati Nusantara yang terlahir di tanah Jawa. Yang perlu diingat bahwa Sang Maha Pencipta tidak mungkin turun ke dunia dengan wujud aslinya. Jika itu terjadi, bisa lebur jagat raya ini. Alam sebagai perwujudan Sang Maha Pencipta. Walau bukan Sang Maha Pencipta itu sendiri, maka Ia mengutusku. Sabdaku kun, karena membawa nama Sang Maha Pencipta. Semua keputusanku menjadi keputusan Sang Maha Pencipta. Kesaktian dan harta bendaku tiada banding dan tiada tanding. Bersyukurlah bumi Nusantara ditakdirkan sebagai tempat awal kebangkitan umat manusia menuju dunia baru. Seluruh dunia akan tunduk kepada perintah dan titahku. Duduklah bersamaku jika kalian mau, tapi jangan engkau paksa untuk mengikuti ceritamu yang masih penuh warna. Dunia ini tinggal hitam dan putih. Demi namaku, perkataan yang tidak diperintahkan untuk dikatakan olehnya, yang berkata demi Allah. Renungkanlah dan telitilah setiap untayan kataku, dan pahamilah setiap arti supaya kalian mengerti maknanya, menjadi petunjuk arah bagi yang lagi mencari dan menelusuri. Aku datang sebagai utusannya untuk menyelamatkan umat manusia dari muka bumi ini dan menggenapi pekerjaan para nabi, para wali, para leluhur dan para raja Nusantara yang tertunda untuk diselesaikan.
Aku memegang kunci kepajajaran. Aku ada tapi tiada, tak terlihat, tak tersentuh, tempatku terabaikan. Pohon-pohon besar dan dedaunan yang lebat semakin menutupi keberadaanku. Aku ada di setiap zaman dengan rupa bentuk yang berbeda, tapi dengan jiwa yang sama. Jiwa yang diterangi nur ilahi yang diturunkan kembali. Tiada yang lain, hanyalah aku, manusia sempurna tahap dewa. Aku tidak memikirkan kepentingan perorangan. Aku bekerja pun secara diam-diam tanpa ada yang tahu. Aku mengabdikan diri untuk semesta, untuk seluruh manusia. Bahkan jantungku sendiri ku keluarkan untuk sesaji persembahan kedamaian semesta. Jawa itu pusar bumi, pancar dari segala penjuru arah. Disinilah singgasana Mahadewa berada. Aku muncul di setiap zaman, di mana ketika zaman itu telah dikuasai oleh para pecundang yang takut memperlihatkan kebenaran sejati. Aku menyatakan kebenaran itu sendiri, pembebas jiwa dari belenggu-belenggu penjajahan alam gaib yang sepi dan sunyi. Cahayaku untuk menyinari kegelapan jiwa-jiwa yang malang. Dalam kepiningitanku, aku mulai menata hati, menata lisan, menata laku, hingga tercapai penataan nusa dan bangsa. Aku berperang tanpa pasukan, jadi pemenang tanpa menghinakan. Aku sakti tanpa pusaka, aku dituntun langsung oleh Gusti Kang Akarya Jagat. Rahayu, Rahayu, Rahayu.